Perjalananku selama 3 minggu, mulai dari Kalimantan Timur, Bali sampai Bima. Vlog ini Bali ya. Assalamualaikum guys, kita siap-siap dulu supaya kita bisa tuh Ruang tunggu di Bandara Balikpapan. Antrian naik pesawat. Saatnya terbang menuju Bali. Selamat datang di pesawat Lion Air Boeing 737. Mulai mendarat, walaupun tadi ada sedikit goncangan. Setelah turun dari pesawat, kita transit pakai mobil sampai ke ruang tunggu. Sambil ke mobil jemputan, kita berfoto-foto dulu. Setelah perjalanan selama 2 jam, desa apa namanya ini Bu? Penglipuran. Desa Penglipuran. Ayo Bapak Ibu. Nih kita udah nyampe Dulu sini yang nih. ambil kunci dulu. Kita cari kamar dulu untuk istirahat malam ini, oke? sambil kita jalan, dan kita pun menanya-nanya seputar Desa Penglipuran. Desa Penglipura ini adalah desa terbersih nomor 4 di dunia. Wow, keren kan? Ayo kita nanya dulu. Itu tinggal di sini tapi nggak ada rumah. Nanti dibikinkan rumah sama desa yang bikin rumah. Cuman nggak berani karena seumur hidup mereka pernikahan tidak akan disahkan dan tidak dapat fasilitas umum, tidak boleh ke pura, sanksi sosialnya berat. Makanya dari dulu sampai sekarang nggak ada yang poligami. Oh ini karang rumah. Ya, Oh, berarti di sini nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang kalau poligami? selingkuh saya kurang tahu. memastikan bahwa itu tidak ada ya. Ah. Karena kan selingkuh itu Nggak pasti, ketahuan? oh iya, sembunyi-ngumpet kan. Eh, Kalau Secara terang-terangan nggak ada. poliandri, poligami nggak ada. oh, kalau kedapatan di sini diungsikan. Kalau misalnya itu yang udah sah ya, Iya. makanya mereka udah memang punya istri lagi gitu. Oh. Baru dibawa ke sini yang dia suami beserta istri keduanya. Kalau istri pertamanya tetap. Istri pertama tetap dia di rumah. Oh, Makanya kalau misalnya ini yang kehilangan hak itu yang si laki-laki yang keluar dari rumah. Yang menikah lagi, Iya, baik yang menikah laki-laki lagi. atau perempuan. Kan tadi bisa Iya. poliandri, poligami toh? Ya, Berarti cuman kalau kalau di poliandri- Bali kan kita laki yang apa namanya ya, poliandri apa namanya itu ya, kita laki yang berhak di rumah harusnya. Kalau perempuan itu yang ikut suami. Cuman kalau misalnya dia melakukan poligami, mempunyai istri lebih dari satu, sanksi sosialnya adalah dia keluar dari pekarangan aslinya, ditempatkan di karangan sini. Tapi kalau dia keluar dari kampung ini, enggak. Otomatis kalau dia keluar dari ini, semua hak dan kewajibannya di desa ini hilang. Oh, Walaupun dia punya tanah ataupun punya pekarangan ini hilang, gitu, nggak boleh diambil lagi, udah hilang hak. baik warisnya juga. Iya kalau waris, kalau memang dia didapat memang dari keturunannya, iya. Dari mesin leluhurnya, iya, nggak dapat lagi. Warisnya juga ya. Kalau misalnya dia memang beli sendiri di luar, itu boleh. Ber- Masih bisa. berarti pada intinya itu di sini tuh desa aman, Pak. Iya. Iya, Dari nggak boleh. Kalau di kita itu masih nggak aman. Iya. kita jaminan untuk perempuan yang nikah sini itu jaminan satu. Ada kemungkinan dimadu, tapi sanksinya sangat berat. Kesimpulannya, warga masyarakat di desa ini tidak diperkenankan untuk poligami atau poliandri. Bila ada, maka sanksinya adalah diungsikan dan haknya di desa ini tidak ada lagi. Dana kepala ada sesuai dengan kesepakatan. Apabila ada yang melakukan hal itu, maka akan dibikinkan rumah. Homestay. Homestay. Terus
Kalau kalau untuk bangunan nih Bu, bangunan ini nih, ini kan ada dua tadi bilang, ada pemerintahan, ada juga adat. Ngobrol-ngobrol loh, Pak. Untuk anggaran kayak bangunan ini pribadi atau adat atau Kalau bangunan di dalamnya ini Heeh, pribadi, cuman untuk 3 bangunan yang dilestarikan, yaitu pertama ini pintu masuk, heeh, namanya kita di sini angkul-angkul. heeh. Kemudian ada itu yang kelihatan dari sini bambu itu namanya bale dan Oh. bale sake 6, sake itu tiang, Heeh. tiangnya ada 6. Dan, Itu bale biasanya difungsikan untuk upacara adat, potong gigi, pernikahan. Nanti ada di sana upacaranya. Kemudian di depannya bale itu ada dapur, atapnya bambu juga. Nah, ketika kita melakukan renovasi terhadap 3 bangunan ini, nanti dapat dari desa adat. Diambil dari penghasilan pariwisata. oh dari adatnya? Ya. Oh bukan dari desa Enggak. pemerintahan lah? Enggak. Oh, Karena kita kan di sini juga masih kelurahan kan. iya. Jadi dananya juga masih ngos-ngosan. Oh. Kalau udah skupnya desa kan, desanya kalau lain namanya perbekal. Perbekal itu yang sudah bukan bentuknya kelurahan itu loh, desa namanya. Desa kubu itu misalnya. Di sini kan masih kelurahan kubu. Nah, itu kan ada dana desanya, itu biasanya punya usaha sendiri, bisa membuat badan keuangan sendiri apa? BUMDes. Iya, BUMDes. Kalau di sini kan enggak. Jadi dana ini kebanyakan desa adat yang mengelola, desa adat yang ini. Nah, Dalam satu wilayah, ada 2 struktur. Ada struktur pemerintah yang mengelola anggaran dari pemerintah. Ada struktur desa adat yang mengelola dana yang terdapat dari pariwisata. Ya masuk akal juga. Malam pertama di Bali, rombongan tidur di desa Panglipura. Hari kedua di Bali, setelah kami menuju kantor Bupati, kami manfaatkan untuk momen berfoto-foto. Lights, camera, action. 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 Selanjutnya kami berkunjung ke kantor Bupati Makete. Sambil menikmati suara-suara yang sangat tidak merdu. WKKKKKK. Setelah kami sampai di kantor Bupati, saya langsung wawancara salah satu Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Bangli, Bapak Putu Agus Mulyawan. Ini Pak, Bali ini kan udah menjadi salah satu daerah yang wisata. Nah, sebelum itu kan kita hanya tahu Bali aja, bukan menjadi daerah wisata. Ini kira-kira tahun berapa dan seperti apa sih awalnya sehingga dikenal oleh dunia luar ataupun Indonesia itu sendiri, Pak? Bali ini kan dulunya kalau yang saya baca kan sama aja, daerah agraris pertanian. Tapi kemudian kan datang, kita ini juga kan sempat sudah dijajah oleh sama kan, Belanda, kemudian Jepang, kan, Portugis kemungkinan. Nah itu mereka sudah tahu keindahan Bali sebenarnya. Awal pariwisata Bali sih kalau saya baca Kute ya. Jadi Kute itu di tahun 70-80 itu sudah menjadi tempat pariwisata. Nah kemudian berkembanglah pembangunan itu kan, konsep dari pemimpin Bali itu pasti pemerataan kawasan Bali Selatan dan Bali Utara. Bali Selatan itu Badung, Bali Utara itu Buleleng. Nah justru kami yang Bangli itu Bali Tengah, kami tidak memiliki laut Pak. Iya, berarti yang Bapak kunjungi sekarang ini kita tidak punya laut. Berarti awal mulanya itu dari Bali Selatan. Bali Selatan di Ya, Kute itu. di Kute. Oh, itu daerah laut ya Pak ya? Ya, jadi mereka banyak, Badung itu banyak memiliki kawasan pantai yang indah ya. Oh, Pasir Putih, Sanur itu Pasir Putih, Kute Pasir Putih. Gitu. Oh, berarti di situ awal mulanya Pak Ya. ya, sehingga diperkenal di media atau seperti apa dulunya sehingga menyebar ke seluruh dunia. Kami di Bangli pun terkenalnya dulu kan Kintamani. Oh, Kintamani. Ya, Kintamani yang nanti Bapak kunjungi. Oh iya, siap. Nah, itu ada kaldera Batur dan Danau Batur. Itu
salah satu geopark dunia pertama kali di Indonesia. Oh iya. Oke Pak. Oke Pak, mungkin itu awalnya dulu. Makasih banyak atas informasinya. Kami pun Lights, camera, berfoto-foto. action. Setelah selesai kegiatan di area kantor Bupati, kami pun melakukan perjalanan ke tempat lain. Kami pun sampai di Kintamani. Lokasi wisata ini melihat pemandangan danau dan gunung berapi. Tapi di sini kita dikagetkan dengan cara ibu-ibu yang jual aksesoris ataupun barang-barang lain yang tak pernah kita ketemu di daerah lain, yaitu cara penjualan yang sangat mengganggu pengunjung dengan cara memaksa untuk dibeli. Pokoknya sedikit menjengkelkan. Seperti biasa, kita ambil momen berfoto-foto. Camera, action. Camera, action. Camera, action. Camera, action. Camera, action. Setelah kita selesai berfoto-foto, kita lanjut ke tempat lain, tapi masyarakat di Kintamani ini selain dari memanfaatkan penjualan produk pada pariwisata, masyarakat pun punya kebun. Dan di sepanjang jalan yang kami lewati terlihat banyak sekali jeruk. Sambil menunggu malam, kami pun singgah untuk bermain. Lurus lagi. Kemana Pak? Kemana Pak? Oh, lurus. Woi, stop. Woi, lurus ke sini. Ke sini, kiri. Udah, Pak. Pak, gimana nih, Pak? Udah. Dan tim kami pun juara 1. Juara kura-kura. Yang di belakang lindungi di depan, terus maju terus. Maju. Jangan takut, ayo serang, ayo terus, serang. Ayo. Depan bang. Sebelah kanan bang. Ayo terus, serang. Angkat tangan, keluar, angkat tangan, keluar. Action.
Setelah bermain-main dan udah mulai sore, kita pun lanjut ke tempat lain, menikmati acara-acara selanjutnya, termasuk api unggun. Selamat menikmati tanggal malamnya ya, sambil dengerin suara saya yang sesumbang-sumbangnya. Hangatkan jiwa Setelah selesai acara api unggun, saya menikmati angin malam dan sewa ojek, melihat keindahan Balo di malam hari. Dan saya pun ambil momen buat foto di Pantai Kute. Action. Action. Hari ketiga, menuju Danau Ulun Danu Beratan. Inilah pemandu kami yang cantik. Namanya Maide Puspa. Ayo, masuk. Tanpa basa-basi, kita langsung gas naik. Skoci sebelum kita foto-foto. Action. 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 Lanjut lagi ke pantai lain. Pokoknya puas-puas dan sangat puas. Pasar murah cuman sayang. Dompetku hilang.
Hari keempat, kunjungi Nusa Dua Bali. Sangatlah indah. Sejarah sedikit Nusa Dua ini adalah tempat yang sangat-sangat tidak bagus untuk ditempatin karena pasir putih. Di pasir putih ini sangatlah panas, sehingga masyarakat Bali tidak ada yang berani tinggal di Nusa Dua. Datang seorang investor dari Australia dan membangun salah satu hotel. Nah, di Nusa Dua sekarang jadi areal perhotelan. Hotel di area ini ada sampai kamar 500 kamar. Sangat disayangkan. Ini adalah jalan antara dua gunung yang dibelah. Tempat buat foto sangatlah bagus. Kalau mobil kecil bisa parkir di sini untuk berfoto-foto. Action. Action. Setelah berfoto-foto di Pantai Pandawa, kami ke kebun monyet. Bikin geli keeran monyetnya rampok, kacamata atau benda lain. Beberapa kacamata wisatawan dirampok. Wakakakakakakaka. Lights, camera, action. Setelah di kebun monyet, kami kunjungi lagi tempat lain, dan disinilah tempat sangatlah memukau. Patung-patung besar. Ada patung Garuda, gunung yang dibelah, menjadi tempat foto. Dan kami pun berfoto, sambil menunggu tarian tradisi dari Bali. Pokoknya sangatlah keren. Lights, camera, action. Lights, camera, action.
Inilah perjalanan kegiatan saya selama di Bali dan nantikan Part 2 Bali ke Bima. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.